Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami akan berbagi sebuah informasi yang tentunya informasi ini akan minimal ya membuat rekan-rekan guru honorer memiliki optimistis ya untuk lolos ASN P3K formasi tahun 2022 terkait rencana mekanisme terbaru rekrutmen P3K guru tahun 2022 yang dibahas di rapat panja kemarin ya, yang menghadirkan beberapa kementerian terkait teman-teman ya, seperti itu. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja cek informasi update-nya. Maupun DJA atau yang mewakili BKN dari Kemenak. Izin kesempatan yang terhormat ini menyampaikan permintaan maaf Pak Dirjen karena mendampingi Pak Menteri ke Solo sehingga menugaskan kami dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah. Sesuai dengan materi RDP hari ini, ya, yang akan kami jawab adalah dari sisi sesuai dengan pertanyaan RDP Panja. Ini sama dengan seperti apa tadi yang disampaikan oleh Kemenkeu. Bagaimana skema dan kebijakan anggaran pemerintah daerah untuk tenaga kependidikan agar dapat mengikuti seleksi P3K, maupun bagaimana kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan GTK honor menjadi ASN atau GTK P3K. Langsung ke slide ke-7, dalam kerangka dukungan kebijakan penganggaran gaji dan tunjangan GTK di daerah, ini Kemendagri telah menerbitkan berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman pensiunan APBD 2020. Selanjutnya menindaklanjuti Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai. Pemerintah dengan perjanjian kerja, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 2021 tentang pedoman pensiunan APBD 2022 dan sedang menyusun Permendagri mengenai pedoman pensiunan APBD 2023 yang akan menegaskan kembali terkait kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPR, serta khususnya bagaimana dukungan penganggaran P3. Kesempatannya bagi kami untuk bisa memberikan laporan perkembangan terkait dengan seleksi guru ASN P3K di Komisi 10 pada hari ini. Langsung saja ke slide baik. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, ini adalah rekap dari data hasil dari seleksi guru ASN P3K di tahun 2021, di mana hampir 300.000, 293.000 lebih, maaf, yang telah lulus seleksi. Dan kalau kita lihat dari total angka formasi yang diajukan itu sudah mengisi 50 guru ASN P3K yang diajukan oleh pemerintah daerah pada tahun 2021. Angka 506.252 formasi yang diajukan ini, sebagai catatan, ini merupakan, kalau kita lihat sebenarnya yang formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat itu sebenarnya 1.002.616 formasi. Seleksi yang kita lakukan di tahun 2021, tahap 1 dan tahap 2, berhasil mendapatkan 293.860 guru yang lulus dan mendapat formasi, sehingga masih ada sisa formasi sebesar 212.392.000 formasi. Sedikit catatan terkait angka ini adalah 23% dari formasi yang diajukan sebesar 117.939 itu adalah formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya di tahap 1 dan tahap 2. Dan di rapat sebelumnya kami sudah menyampaikan juga kepada Komisi 10 bahwa formasi ini 117.000 lebih ini
banyak dari daerah-daerah yang sulit gitu ya. Jadi sehingga guru-gurunya tidak melamar di situ, sehingga formasi ini tidak lamar sama sekali, baik di tahap 1 maupun tahap 2. Lalu selanjutnya terkait juga dengan pertanyaan yang diajukan kepada kami, dari 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi ini, jumlah guru dari sekolah swasta sebesar 41.619 atau 14,2%. Dan kelompok berikutnya yang juga menjadi perhatian kita adalah yang lulus passing grade tapi tidak dapat formasi. Itu ada 193.954 guru yang lulus namun tidak mendapat formasi. Nah, ini yang tentunya nanti menjadi catatan utama kita untuk tahun 2022 ini, untuk diperjuangkan bagaimana mereka bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi lagi. Semangatnya memberi inspirasi kepada kita untuk terus berpikir, bekerja, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kemudian juga yang saya hormati dan juga banggakan seluruh anggota Komisi 10 yang berkesempatan hadir secara fisik maupun juga virtual. Dan juga yang saya banggakan seluruh para narasumber yang berkesempatan hadir pada hari ini. Hari ini alhamdulillah banyak sekali, kalau kata Mas Putra, good news gitu. Mulai dari anggarannya telah terang menderang, kemudian juga insentifnya juga terang menderang. Tinggal bagaimana pemahaman dan kebijakan pada tataran pusat ini bisa diterjemahkan dan dilaksanakan pada tataran daerah. Nah, angin surga ini harus bisa dirasakan di lanjutan seleksi berikutnya. Jadi angin surga ini jangan sampai hoak, Mas Iwan. Angin surga ini harus sampai bisa menjadi penyejuk harapan yang sekian lama mereka inginkan berkenaan dengan status kepegawaian mereka. Hari ini kita pahami bahwa mereka berjuang itu cukup luar biasa untuk menjalankan amanat konstitusi kita, pembukaan undang-undang, mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada banyaknya kepala-kepala daerah untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Jadinya apa yang telah diputuskan di tataran pusat itu bisa diimplementasikan dan dijalankan pada tataran daerah. Saya mencatat tadi paparan itu ada 191 Pemda yang belum mengusulkan formasi sama sekali. Artinya apa? Dari 514 kabupaten kota, dari 34 provinsi, hampir 37% Pemda itu belum mengusulkan formasi sama sekali. Nah, daerah artinya masih belum paham, Mas Iwan. Nah, lebih baik ke depan mungkin nanti sistemnya diklasterkan. Misalnya Sumatera dulu diklarin sehari itu. Apa yang mau ditanya itu biar jelas semua. Kita berharap jangan sampai sayang mereka yang udah lulus tahap 1, tahap 2, nasibnya masih gantung. Padahal mereka sudah cukup bahagia dengan kelulusan. Malahan